Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wim Brata Pengaja dari Divisi Marketing di Raja Sukses Propertindo. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang baik untuk bawahannya gitu ya. Cara menjadi pemimpin yang baik ini akan berpengaruh pada keharmonisan dan produktivitas karyawan ya. Bahkan ada yang menganggap sebagai kunci sukses sebuah bisnis operasi. Jika ada tipikal orang yang suka memerintah dan menyalahkan, bisa tertekan dan takut untuk bereksplorasi. Ini dapat menghambat kreativitas, performa kerja tim juga. Melalui cara menjadi pemimpin dalam organisasi ini, harapannya beberapa teman-teman itu bisa meningkatkan kemampuan untuk membawa tim lebih unggul lagi ya. Yang pertama itu memahami karakter dan gaya kepemimpinan. Coba tanyakan pada diri sendiri, jika saya menjadi pemimpin, seperti apa gaya kepemimpinan yang akan saya terapkan kepada anggota tim untuk memotivasi mereka gitu loh. Seorang pemimpin yang baik adalah orang yang memahami diri sendiri, baik kelebihan dan kekurangannya, kemudian menggunakan keunggulan untuk mendorong kemajuan tim. Setidaknya ada beberapa gaya kepemimpinan jika merujuk pada INDET, yaitu coaching, visioner, servant, autotraffic, hand off, dan lain sebagainya ya. Setiap gaya kepemimpinan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain itu tidak bisa Anda terapkan di semua situasi. Sebagai contoh, tim yang Anda memiliki belum expert di bidangnya atau masih level junior, jika menerapkan leadership tipe hands off atau lepas tangan, mungkin hasilnya itu tidak akan maksimal ya. Oleh sebab itu, penting memahami gaya kepemimpinan Anda sebelum mengarahkan tim untuk mencapai tujuan bersama gitu ya. Yang kedua itu ada yang disebut kepemimpinan yang baik adalah orang yang punya empati. Cara menjadi pemimpin yang baik dalam organisasi adalah memiliki empati. Anda bukan sedang memimpin robot pekerja, tetapi manusia yang punya perasaan. Karyawan akan menghargai pemimpinnya jika memiliki empati tinggi dan memahami kebutuhan mereka, bukan sekadar sebagai atasan yang otoriter. Pemimpin sering melupakan hal ini ketika berada di posisi puncak. Anggota timnya hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan divisi atau perusahaan. Padahal dengan memiliki empati leader maupun membangun hubungan baik dengan tim, sehingga mereka akan menghormati dan mudah menerima masukan dari Anda. Cara meningkatkan empati yaitu dengan meluangkan waktu bergaul dengan tim untuk mendengar kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga adalah pemimpin adalah pendengar yang baik. Cara menjadi pemimpin yang baik dalam berorganisasi yaitu lebih banyak mendengar. Melalui empati tinggi, Anda bisa memahami situasi di sekitar dan menjadi pendengar yang baik. Pemimpin harus menyadari jika ada konflik antara karyawan, berusaha untuk menyelesaikannya. Selain itu, walaupun berada dalam level atas, pemimpin yang bijaksana selalu terbuka untuk mendengar masukannya atau ide dari bawahannya. Lalu yang keempat adalah menjalin komunikasi terbuka dan jelas. Pemimpin yang efektif adalah individu yang mampu mengkomunikasikan segala hal dengan jelas, profesional terkait harapan kerja. Karyawan mudah tertekan ketika atasan memberikan perintah kerja yang kurang jelas, sehingga menyebabkan miskomunikasi dan terjadi banyak kesalahan. Alhasil timbul masalah baru seperti kurang percaya diri karena terus mengalami kegagalan. Tidak jarang menurunkan performa kerja dan produktivitas. Oleh sebab itu, tugas leader adalah menentukan goals yang jelas dan membuat peta untuk meraih tujuan tersebut serta mengarahkan tim. Lalu yang kelima adalah melibatkan tim dalam hal apapun. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin kalau ingin timnya berkembang? Salah satu caranya yakni mendelegasikan tugas apapun ke tiap anggota ya. Nah, dengan begitu anggota tim itu bisa belajar mengambil peran baru atau menyelesaikan masalah yang membuat mereka tertantang. Cara ini juga biasanya berguna untuk memahami keterampilan masing-masing anggota, sehingga Anda dapat menggunakan keahlian tersebut di situasi tertentu. Intinya, semakin Anda melibatkan karyawan di setiap proyek atau tugas baru, ini akan mampu mendorong kreativitas dan pengembangan karir di masa mendatang. Lalu yang keenam adalah mendorong karir dan pengembangan karyawan. Langkah-langkah menjadi pemimpin yang baik adalah efektif, yaitu mendorong keterampilan dan pengembangan karir anggota. Pemimpin itu harus memahami bakat tiap anggota tim dan mempersiapkan mereka menuju kesuksesan. Caranya dengan memberikan
fasilitas dan pelatihan untuk mencapai potensi diri. Seorang leader tidak khawatir jika karyawan lebih unggul darinya, justru menjadi motivasi untuk sama-sama tumbuh. Walaupun perasaan akan tersaingi bisa muncul, tetapi jangan sampai hal ini menghambat atau mengembangkan karir anggota Anda. Jadi seperti itu ya, mungkin kita akan lanjut di next pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.